Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Dan mudah-mudahan hari Anda sekarang semuanya lancar, kerjaannya beres, makin sukses dan cerah ceria seperti kita. Alhamdulillah. Ya? Bajunya cerah ceria. Hari ini semangat ya, semangat, aku semangat, pemirsa dong, semangat. Karena harus. pertama nih kita akan bahas tentang tunangan dalam Islam. Aduh, sempat tunangan nggak? Oh ya, sempat ya. Dan itu pasti membuat ceria ya. Mudah-mudahan ini yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh yang terbaik, yang diridhoi Allah ya. Amin. Ya, dan apa hubungannya nih dengan tema kita saat ini? Iya, karena aku pengen tahu nih sebenarnya dalam Islam itu ada atau enggak sih tunangan, dibolehkan atau enggak? Gitu. Oke, langsung kalau kita gitu, lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tradisi tunangan dalam agama Islam. Engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Pernikahan adalah ibadah suci yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam pernikahan sendiri memiliki banyak hikmah dan keistimewaan. Maka barang siapa yang mampu melaksanakan dengan sempurna serta mampu menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka ia beserta pasangan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Di dalam pernikahan, banyak tata cara atau tradisi-tradisi yang harus dijalani, mulai dari sebelum prosesi akad nikah hingga resepsi pernikahan. Kali ini, tim Berita Islami Masa Kini akan mencoba memaparkan tradisi sebelum akad nikah, yaitu tunangan. Di zaman sekarang ini, sudah tidak asing bagi kita mendengar kata tunangan. Kata atau istilah tersebut sudah dikenal di setiap kalangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dari desa hingga kota, semua pasti mengenal istilah tersebut. Pemirsa, sebenarnya istilah tunangan sudah dikenal di dalam Islam, hanya saja dalam istilah lain yaitu khitbah. Namun khitbah yang ada di dalam syariat Islam seakan-akan berbeda dengan yang kita dapati di zaman sekarang ini. Dalam prosesi tunangan yang kita ketahui, kedua pasangan diharuskan memakaikan cincin di jari tangan pasangannya. Namun di dalam syariat khitbah tidak mengharuskan demikian. Bahkan dengan memakaikan cincin di jari pasangannya, maka harus memegang tangan pasangannya yang di dalam syariat hal tersebut tidak diperbolehkan karena mereka belum sah dalam ikatan pernikahan. Khitbah, tunangan atau pinangan menurut syariat adalah langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan. Bagi laki-laki yang meminang seorang perempuan harus dalam kondisi tenang dan penuh kemantapan untuk menentukan pilihannya sebelum pernikahannya, sehingga tidak terlintas dalam benaknya untuk membatalkan atau memundurkan pernikahannya tanpa sebab. Dalam Islam menganjurkan untuk menyembunyikan atau tidak meramaikan pinangan, dalam artian perayaannya dalam batas-batas yang lebih sempit, dengan hanya melibatkan anggota keluarga saja. Tidak perlu mengadakan acara ramai-ramai layaknya pernikahan. Di Indonesia sendiri, banyak sebutan untuk istilah tunangan. Dalam bahasa Jawa, tunangan berarti tetalen, yang diambil dari kata tali, karena seseorang yang telah mengikuti istilah tersebut merasa dalam sebuah tali yang mengikat mereka. Kedua pasangan tetalen tidak bisa memilih atau menerima pasangan untuk pernikahannya selain dengan pasangan tetalin itu sendiri, kecuali ikatan tersebut sudah terputus atau dilepas kesepakatan dari keduanya. Suatu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, banyak di antara mereka yang menganggap bahwa ketika sudah khitbah seolah-olah sudah menikah, sehingga kerap kali melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti pergi berdua, bergandengan tangan, atau yang lebih dari itu. Semuanya diharamkan dalam Islam dan hendaknya calon pengantin jangan merusak kesucian pernikahan dengan segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitbah adalah proses muqaddimah untuk menikah dan belum terjadi pernikahan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemaksiatan, dianjurkan agar jarak antara waktu khitbah dan akad nikah tidak terlalu lama, sehingga calon istri tidak berada dalam kondisi lama menanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meminang seorang wanita yang telah dipinang saudaranya, sehingga pinangannya itu dibatalkan sebelumnya atau seorang yang meminang memberi izin padanya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa jika perempuan sudah dipinang, maka ia telah menutup dirinya dari pinangan orang lain. Artinya, tidak satupun orang yang diperbolehkan meminangnya. Karena seorang muslim tidak boleh menyaingi dan merebut pinangan yang telah didahului saudara seislamnya.
kecuali saudaranya telah membatalkan pinangannya tersebut tanpa ragu. Pada hadis tersebut dijelaskan pula bahwa larangan untuk meminang perempuan yang telah dipinang berunsur haram menurut mayoritas ulama yang diantaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, arti hadis tersebut adalah ketika seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan yang telah rela dan cenderung menerima pinangannya, maka tidak diperbolehkan kepada siapapun untuk meminangnya. Dalam khitbah, disunahkan bagi lelaki untuk melihat atau menemui perempuannya sebelum melakukan khitbah secara resmi. Rasulullah telah mengizinkan itu dan menyarankannya dan tidak diisyaratkan untuk meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Landasan untuk itu adalah hadis sahih berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki menceritakan bahwa ia menikahi seorang perempuan dari kaum Ansor. Lalu Rasulullah menanyakan, 'Sudahkah Anda melihatnya?' Lelaki itu menjawab, 'Belum.' 'Pergilah dan lihatlah dia,' kata Rasulullah, 'karena pada mata kaum Ansar terkadang ada sesuatunya.'" Hadis riwayat Muslim sahih. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi laki-laki melihat perempuan yang akan dikhitbah tentunya dalam batas yang diperbolehkan syariah. Bahkan sebelum menyatakan khitbah secara resmi, ini dilakukan dengan tujuan agar laki-laki yang mengkhitbah mantap hatinya untuk mengkhitbah perempuannya, sehingga tidak ada alasan untuk mengundur atau membatalkan pinangannya. Baru-baru ini di kalangan masyarakat banyak muncul dan beredar istilah syabaqah atau hadiah yang diberikan ketika tunangan, baik berbentuk cincin tunangan atau yang lainnya. Syabaqah tidak terdapat dalam syariah, hanya saja Islam tidak melarang hal tersebut, selagi masih dalam batas-batas kemampuan. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu, dalam Islam, seorang laki-laki diharamkan memakai sesuatu yang terbuat dari emas baik berbentuk cincin atau yang lainnya. Cincin yang terbuat dari emas cukup dipakai perempuannya saja. Bagi yang laki-laki hanya diperbolehkan memakai selain emas, seperti perak, tembaga, dan lain-lain. Dengan catatan, tanpa memakai cincin di tangan pasangannya masing-masing, karena belum halal dalam ikatan pernikahan. Khitbah atau tunangan tidak selamanya akan berujung di pernikahan. Setelah melakukan tunangan, bisa jadi terdapat masalah-masalah atau sesuatu yang menyebabkan batalnya tunangan. Dalam hal ini mengembalikan syabqah atau hadiah tunangan yang diberikan secara utuh, hukumnya wajib menurut syariat. Adapun hadiah yang tidak langgeng seperti makanan, maka tidak wajib dikembalikan. Sedangkan hadiah yang langgeng seperti cincin emas, gelang, dan jam tangan, maka wajib dikembalikan. Pemirsa beriman, bertunangan, khitbah di dalam Islam adalah bertujuan untuk saling mengenal antara kedua pasangan dan juga kedua belah keluarga. Tetapi hendaknya kita sebagai muslim yang baik bisa melakukan khitbah sesuai syariat Islam yang benar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian dan kita semakin menjadi muslim yang taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Ternyata memang pertunangan itu ada syarat-syaratnya, ya. Seperti tadi misalnya ketika diberikan syabqah itu ya, cincin itu kalau nggak jadi harus dikembalikan. Ternyata, ya. Dan memang kalau dalam Islam sendiri tuh nggak ada definisi tentang tunangan gitu. Jadi kalau memang dari antara dua keluarga dan pasangan ini sudah merasa cocok, sudah saatnya langsung aja dinikahkan. Gak usah pakai Ngomong-ngomong tunangan. soal nikah, kemarin aku ya ada stafku menikah, jadi aku jadi saksi nih ceritanya. Aku nggak tahu kalau ternyata akadnya dalam bahasa Arab. Jadi begitu pas akad gitu kan, si ceweknya di tempat lain tertutup dengan cara yang lain gitu ya, cara Islami. Terus begitu pas akad, kan saya nggak tahu artinya itu apa kan. Mobil tuh, terus angkah tukar. terus begitu pas sudah ini, kan aku harus ngomong sah gitu kan. Artinya bener nggak? Bener. Oke, sah. Akhirnya ngerti ya. Akhirnya sah sebagai suami istri. Alhamdulillah, gitu. karena sebetulnya juga waktu nikah aku pakai cara seperti itu. Oh, pakai bahasa oke. Arab. Iya, kita jadi curhat nih ya, ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang benarkah 40 tahun tidak akan diampuni dosanya ketika berzina. Tuh kan kita suka anggap enteng ya. Sementara kan zina itu ada yang cuma zina mata gitu kan. Nah, Ternyata hukumnya, waduh, astagfirullahaladzim. Oke, kita bahas nanti pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.